Лагерь близко. Cerita dibuka oleh kenyataan pedih saat sebagian besar umat manusia sudah menjadi sosok zombie. 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar sejak kemunculan wabah aneh yang membuat manusia menjadi sosok pemangsa. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ada sekelompok penyintas atau orang-orang yang masih bertahan membuat sebuah sekte aneh yang hobi menyembah bangkai manusia. Lanjut kita menuju sekelompok penyintas baik hati yang sedang mencari orang-orang yang baru saja meminta bantuan lewat radio. Dan inilah Rachel, Twinnie. Sudah 10 tahun mereka menjalani hidup ketika dunia sudah tak lagi ramah. Lihat aja pakaian mereka. Daripada terlihat seperti ciwi-ciwi haredang, mereka malah seperti gembel apokalips. Satu-satunya pria tampon di kepala ini memberitahu para kewes bahwa mereka sudah berada di lokasi orang-orang yang meminta bantuan. Tak lama kemudian, Ben dengan nama lengkap Bentol Allergius melihat kedatangan dua orang penjahat. Lalu ia menyuruh para kewes segera bersiap untuk melakukan misi penyelamatan Sandra. Спасибо за предупреждение. Может, мы... Нет ничего ценного. Ben berusaha mengulur waktu selama Twinnie menuju posisi untuk menyerang. Selama itu pun para penjahat berusaha membarter si Sandra dengan berbagai suplai termasuk stok ciwi-ciwi haredang kesukaan mereka. Mereka yang sudah menelan pahit manis garam dan madu kehidupan berhasil mengalahkan para begal. Senang dong dapat harta gonimah. Begitupun dengan si pemuda tampon yang bernama Remy ini. Lalu ia menceritakan nasib teman-temannya yang sudah pada meninggoy, termasuk orang yang tadi menghubungi Ben. Тут, значит, да. Singkat cerita, Remy akan diantar ke sebuah pulau yang merupakan tempat tinggalnya selama ini. Ia pun menceritakan kehidupannya yang tentram bersama para penyintas yang selamat dari wabah zombie. Dan inilah Pulau Yakituwai Ayana, surganya para penyintas yang katanya bersih dari para zombie. Лагерь близко. Setibanya di pulau, Ben, Rachel, dan Twinnie tetap mempersiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Terlebih mereka tidak percaya 1000% terhadap omongan Remy si orang asing. Прием, мы здесь. Ben and the gang tidak sadar pulau yang mereka datangi tidak seindah apa yang dikatakan Remy. Tak lama kemudian mereka disambut si ketua penyintas yang begitu bahagia melihat salah satu warganya berhasil selamat. Lalu sebagai rasa terima kasih, pria bernama Wyatt ini mengajak Ben singgah ke perkemahannya. Tak lupa juga ia meminta para kewes untuk ikut daripada terus-terusan mengintai dirinya. Неси награду. Твиттер и Рэйчел. Я Твиттер. Рэйчел? Melihat wajah Rachel, Wyatt jadi teringat akan seorang kewes bernama Stacy yang dulu ikut menemukan pulau ini bersamanya. Sontak Rachel pun kaget karena wanita tersebut adalah kakaknya yang ia pikir sudah meninggoy. Tapi berkat info dari Wyatt, Rachel akhirnya tahu bahwa Stacy masih hidup meskipun katanya sudah pergi dari pulau ini. Рэйчел, нам пора. Дай мне 10 минут. А? Я скажу, кому надо. Sampailah mereka di perkemahan yang menurut Ben terbilang lemah dari segi keamanan. Tapi menurut Wyatt ngapain harus takut? Karena sekalipun ada zombie palingan cuma 1 atau 2 biji doang. Waduh, Rachel mendadak kesal karena Remy sudah memberikan info jongkok tentang keamanan pulau ini. Реми, я чертовски... Прошу. Вот.
Все, что она оставила. Saat Wyatt mengeluarkan barang-barang milik para penyintas yang sudah pergi, Rachel langsung nyakar kali aja ada benda milik kakaknya. Tak lama kemudian ia menemukan foto masa lalunya bersama Stacy saat dunia belum dilanda wabah zombie. Lalu tiba-tiba, Wyatt menunjukkan sebuah kalung yang dulu selalu dipakai oleh Stacy. Rachel heran kenapa Stacy meninggalkan kalung pemberiannya, tapi ia berharap bisa menghubungi setiap pulau lewat radio. Kali aja ada yang tahu di mana Stacy berada. Если они помогут, тем лучше. Мы с тобой, слышишь? Ketika malam datang, Remy menjamu mereka dengan berbagai hidangan, termasuk cerita kokak muda yang memabukkan. Шикарный вкус. Momen ini pun dijadikan kesempatan oleh Rachel yang ingin tahu banyak tentang si tampon Remy yang katanya sudah 2 tahun berada di pulau ini. Bahkan saking menyenangkannya obrolan mereka, Rachel dan Remy melewati subuh dalam keadaan mabok. Думал, сдохну раньше. Скажи мне. Semua orang dikagetkan oleh kedatangan para zombie yang katanya sudah menjebol benteng rapuh perkemahan ini. Para warga pun gercep mempersiapkan senjata untuk melakukan penghadangan. Lalu si panglima perang bernama Sully menyuruh Ben dan teman-temannya untuk berlindung karena ini adalah pertempuran mereka. Terlihat Twinnie pun marah karena sudah dibohongi oleh Remy. Tapi meskipun demikian ia tidak mungkin berdiam diri dan hanya menunggu terinfeksi. Rachel mengajak Remy bersembunyi di ruangan pribadi Wyatt. Padahal, ini cuma akal-akalan Rachel yang ingin menyelidiki siapa Wyatt yang sebenarnya. Selain menemukan foto istri Wyatt yang sudah tewas dimakan zombie, Rachel menemukan foto kakaknya bersama sekte sesat penyembah jasad. Keadaan ini membuat Remy akhirnya menceritakan tentang Stacy yang sebenarnya sudah bergabung bersama sekte psikobil atau orang-orang yang berjiwa psikopat kanibil. Bukan zombie ya. Lanjut, Remy pun menjelaskan bahwa selama ini Wyatt memang mencari Rachel agar terbebas dari kekejian komplotan psikobil penyembah jasad. Jadi gini guys, Stacy sebenarnya telah menjadi istri pimpinan sekte psikobil yang menguasai pulau ini. Bahkan dengan menggunakan pasukan zombie, sekte psikobil itu memperbudak kelompok Wyatt agar mencari para penyintas untuk mereka mangsa. Maka dari itulah, Wyatt ingin memberikan Rachel kepada Stacy sebagai tiket gratis agar bisa keluar dari pulau ini. Melihat kematian Remy yang dimukbang para zombie, Rachel pun bergegas kabur menuju hutan. Di saat itu pula, Twinnie dan Ben masih anteng memantau para zombie bersama para warga. Lalu ketika zombie kembali berdatangan, mereka bergerak untuk menggiring para zombie ke lokasi yang penuh dengan jebakan. Saat para zombie banyak yang terkena jebakan, Twinnie dan Ben mengincar pasukan sekte sesat yang telah menggiring para zombie untuk menyerang perkemahan. Ben dan Twinnie mencari senjata dari bangkai helikopter bekas kekacauan di masa lalu. Namun mereka tidak sadar bahwa rongsokan ini sudah dihuni oleh sosok zombie. Serangan si zombie rupanya membuat Twinnie terkena gigitan bervirus. Terlihat ia pun bersedih karena nasibnya menjadi manusia tinggal 24 jam lagi. Tapi dengan sisa waktu yang ia miliki, Twinnie berharap dirinya bisa menyelamatkan Ben dan Rachel keluar dari pulau ini.
Singkat cerita, Wyatt dan kelompoknya berhasil mengatasi serangan para zombie. Tapi meskipun demikian, mereka kesal karena gara-gara telat memberikan tumbal, sekte Psycho-Bill melakukan serangan sebrutal ini. Сейчас не до морали. Что с тобой случилось? Rachel menceritakan informasi yang ia dapat, terutama rencana Wyatt yang ingin menjadikannya sebagai alat barter. Ben emosi dong, karena apapun alasannya ia sudah dibohongi Wyatt. Kemudian Wyatt meminta mereka untuk bekerja sama, karena ia sudah bosan mencari para penyintas untuk dijadikan makanan kaum kanibil. Lalu ketika mereka menolak, singkat cerita, mereka dikurung karena tidak mau diajak bekerja sama. Wyatt pun tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan Rachel kepada Stacy. Wyatt menceritakan bahwa setahun setelah tiba di pulau ini, salah satu penyintas bernama Greener kena mental akibat kehilangan istri dan anak-anaknya. Bahkan saking depresinya, Greener menjedor kepalanya sendiri sampai koma. Hingga suatu ketika, Greener yang tersadar ujug-ujug mengaku sebagai utusan Tuhan yang akan menyelamatkan umat manusia. Lalu setelah membuat sekte sesat dan punya banyak pengikut, Greener yang memuja bangkai manusia memisahkan diri dari perkemahan Wyatt. Dan sejak saat itulah, Greener menikahi Stacy yang dianggap sebagai wanita suci untuk menemaninya menyebarkan sekte penyembah bangke. Makanya, Wyatt ingin menawarkan adiknya Stacy, kali aja Greener menganggapnya wanita suci juga dan menjadikan Rachel sebagai istri kedua. Конец освободиться. Вы сидите здесь. Ненавижу их. Tibalah waktunya Wyatt membawa Rachel ke markas Greener untuk membuat kesepakatan. Mereka pun telah memasang bom di tubuh Rachel untuk mereka jadikan ancaman. Lalu ketika Greener datang, Rachel melihat istri dari ketua Psycho-Bill ini yang tak lain adalah Stacy. Рэйчел. Утром вы пригоните к берегу два. Dengan menawarkan Rachel, Wyatt meminta Stacy untuk membiarkannya kabur dari pulau esok hari. Lalu sambil pamerin bom rakitannya, Wyatt minta disiapkan sebuah perahu plus tarik mundur semua pasukan Greener yang bersenjata. Стойте! Stacy akhirnya menyanggupi permintaan Wyatt yang sudah berani-berani menantangnya. Lalu Wyatt menyuruh Stacy COD-an di tepi pantai esok hari dan jangan bawa pasukan sama sekali. Вернись с ней. План сработал! Хватит! Rachel ngamuk karena baru juga ketemu Stacy, nih tua bangka malah membawanya pergi. Terlihat Wyatt pun berusaha menenangkan Rachel yang masih ingin bertemu kakaknya. Ternyata Greener dan Stacy tidak sudi bernegosiasi dengan kelompok Wyatt. Lalu tiba-tiba, Sully yang takut metong memilih berkhianat dan menyatakan diri sebagai anak buah Greener. Jangkar kintil! Setelah mendapatkan Stacy dan Wyatt, para anak buah Greener menghabisi para penduduk yang tersisa. Bahkan mereka tidak peduli kepada Sully yang sudah bela-belain berkhianat untuk selamat. Ну мы же... В прошлом. Вас более не будет вожделения, бедой страданий. Dengan melakukan siaran radio, Greener si ketua sekte mengkampanyekan kehidupan yang lebih baik setelah 10 tahun dunia bau hanyir oleh pertumpahan daging. Lalu ia mengajak siapapun yang mendengar siarannya ini agar melangkah bersama menuju hari esok yang lebih baik. Вам, Господом нашим, милосердие есть чистей. Ты осталась страшной. Wyatt yang akan menjalani hukuman bisa melihat bahwa Stacy sudah tidak mau lagi mengakui adiknya. Sementara Rachel yang entah akan dibawa kemana begitu ketakutan melihat orang yang sudah sekarat akan dimarinasi untuk hidangan pesta. Пусти! Стейси! Плохо дело. Mereka yang tinggal berdua menjadi incaran para zombie yang nagih pengen daging segar. Terlihat Ben pun khawatir apalagi Twinnie tinggal beberapa jam lagi akan menjadi sosok zombie. Namun ketika melihat kondisi luka Twinnie, Ben heran karena di sekitar gigitan tidak terlihat jaringan kulit mati seperti bekas gigitan zombie pada umumnya. Смирись.
Kembali kepada Rachel yang akan diperlihatkan sebuah keajaiban dari wabah zombie yang sudah 10 tahun melanda bumi. Stacy dan Greener pun memuji-muji agungnya jasad manusia yang bisa hidup kembali saat terkontaminasi wabah zombie. Terlihat Rachel pun kebingungan bagaimana cara untuk menyadarkan Stacy. Tak lama kemudian seorang relawan sudah bersiap dengan sebuah senjata yang telah dilumuri oleh darah zombie. Lanjut mereka pun memaksa Rachel untuk menghabisi wanita ini menggunakan dahan runcing tersebut. Нет. Не надо. Майя, нет. Нет. Si Kewes Mehong akhirnya tewas setelah dicolok-colok senjata yang sudah terkontaminasi darah zombie. Lalu sebagai dukun dadakan, Stacy menyebutkan bahwa fenomena yang akan mereka saksikan adalah sebuah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh mantri atau dokter spesialis sekalipun. То, что не может объяснить. И он прекрасен. Ты сама видела, как они возвращают. Молились о спасителе. Perubahan menjadi zombie inilah yang membuat Greener dan Stacy kagum dan menganggap agung para sosok zombie. Maka dari itulah, ia dan Greener bertekad untuk menyadarkan manusia akan keagungan sosok zombie. Но здесь моя семья. И ты можешь отступиться. Greener semakin bernapsu terhadap Stacy yang akan ia jadikan ibu dari keturunannya yang akan menjadi penerus sekte ini. Twinnie dan Ben memikirkan cara untuk bisa keluar dengan selamat. Tak lama kemudian, Twinnie melihat sebuah kunci gembok di celana seorang penjaga yang sudah menjadi sosok zombie. Setelah kunci didapat, mereka berusaha keluar di tengah kerumunan para zombie. Lalu dengan menggunakan sebilah pedang, Twinnie akan membabat para zombie ini. Когда не попробовать мертвой плоти, я клянусь брать плоть живых. Saat Greener sibuk berdakwah lewat siaran radio, Twinnie dan Ben melihat pemandangan ngeri saat para warga yang sudah tewas akan menjadi sosok zombie. Mereka pun jelas kepikiran dengan Rachel yang entah seperti apa nasibnya sekarang. Lalu ketika Twinnie menemukan senjata termasuk granat, Ben menemukan peta lokasi markas Greener. Lalu tanpa berlama-lama mereka pun cus untuk menyelamatkan Rachel. Дама, вперед! Пока это угодно Господу. Sampailah mereka di daerah kekuasaan Greener yang terus-menerus melakukan dakwah sesatnya. Lalu setelah cukup jauh berjalan ke kerusakan di tengah hutan, mereka akhirnya tiba di markas Greener yang memiliki piaraan zombie dalam jumlah banyak. Ворота не открыть. 70-я клятвам своим. Ведь братьев и сестер своих тильников и послушать. 99-я клятва. Saat Twinnie dan Ben menghabisi para penjaga, Rachel bersama para petinggi klan Psychobil akan menikmati daging Wyatt. Mereka pun sudah biasa menikmati orang yang akan metong sebagai syarat utama menjadi pengikut Greener. Ты воскреснешь от живой плоти. Greener meluapkan kekesalannya kepada orang-orang kafir seperti Wyatt yang dari dulu tidak mau menjadi pengikutnya. Dan di malam ke-10 tahun sejak wabah zombie melanda, ia ingin semua penyintas di pulau ini menjadi pengikutnya. Боже! Еще надо заслужить. Славься! Она жива. Akhirnya mereka melihat keberadaan Rachel bersama para petinggi Psychobil. Kemudian Ben menyuruh untuk menunggu sampai menemukan waktu yang pas untuk menyelamatkan Rachel. Оставь ее. Гринер! Stacy gak tega juga melihat adiknya diperlakukan kasar oleh Greener. Sementara Rachel yang menolak makan daging jelema membuat Greener akan menjadikannya sebagai tumbal bagi sesembahannya saja. Туитер, я их отвлеку. Ben meminta Twinnie untuk menyelamatkan Rachel, sementara ia akan mengamankan sekitar hutan untuk pelarian mereka. Namun Twinnie meminta dirinya saja yang menghadapi para zombie, toh gak lama lagi ia akan menjadi zombie juga. Ангел Kembali kepada Stacy yang sedang bersama jasad-jasad hidup yang selama ini ia dan suaminya sembah. Tak lama kemudian Greener menyiapkan Rachel yang sebentar lagi akan ia korbankan untuk sesembahannya.
Kemudian Greener mempersilahkan Stacy untuk menghabisi Rachel di pangkuan Tuhannya mereka. Ведь это честь. Это великая честь. Stacy jelas bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Karena bagaimanapun juga ia gak kuasa jika sampai harus menghabisi adiknya sendiri. Twinny langsung mual setelah dua jarinya rompang disabet parang oleh penjaga. Lalu dengan menggunakan jarinya tersebut, Twinny mengalihkan perhatian sosok zombie yang menghalangi misinya. Setelah menembak tuhannya para psikobil, Twinny menyuruh Rachel untuk menemui Ben. Sementara ia akan memburu Greener sebelum mereka meninggalkan pulau ini. Ну, уходи! Стой! Seorang psikobil berhasil menggigit Ben tepat di bagian punggung seperti yang dialami oleh Twinny. Pria yang merupakan pelayan sang tuhan zombie ini pun sudah biasa memangsa manusia dan sudah biasa melakukan serangan di punggung terhadap calon korban mereka. Sontak Ben pun akhirnya sadar bahwa Twinny bukanlah digigit sosok zombie, melainkan dicupang para psikobil. Jadi fix ya, Twinny gak bakal jadi zombie. Saat mereka bertemu, Ben mengajak Rachel untuk mencari keberadaan Twinny. Terlebih ia harus memberitahu bahwa Twinny bukanlah digigit oleh zombie. Twinny yang ketembak tidak punya pilihan selain meledakkan gerbang menggunakan bom yang ia bawa. Sekalipun ia ikut meledaklah bodo amat, karena Twinny masih berpikir sebentar lagi akan menjadi sosok zombie. Укуса нет! Не взрывай их! Twinny yang malang tidak mendengar teriakan Ben yang memberitahu bahwa ia tidak akan menjadi zombie. Tak lama kemudian pengorbanan Twinny akhirnya membuahkan hasil saat para zombie keluar dan memangsa para pasukan psikobil. Keadaan ini membuat Ben mengajak Rachel untuk secepatnya menyelamatkan Stacy. Не бойтесь, здесь 10 лет прошло. Так возрадуемся же ни боли, ни смерти. У меня много против. Такова воля Господа. Каждый день я повторяю. Мы даруем на волю жен. Ровно 10 лет. Декада надежды. Дамы, наконец-то Ее страдания закончены. Greener tidak menyangka orang yang selama ini ia sayangi lebih peduli terhadap adik daripada lakinya sendiri. Terima ini. Untung saja Ben keburu datang saat kakak beradik ini sudah gak mampu untuk melawan. Lalu tiba saatnya Rachel membuat perhitungan terhadap orang yang telah membuat kakaknya menjadi seperti ini. Не стреляй! Greener akhirnya tewas dan menjadi makanan para zombie. Hingga pada akhirnya Rachel dan Ben pun bisa dengan leluasa membawa Stacy keluar dari pulau ini. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Kisah dari Pulau Yakituwai Ayana adalah satu dari sekian banyak cerita akan ngerinya wabah zombie. Dimana seperti yang kita tahu, semua kekacauan ini berasal dari sosok Greener yang kena mentol akibat kehilangan keluarganya. Ajaran sesat Greener pun jelas laku mengingat semua orang sedang dalam keadaan rapuh. Begitupun dengan Stacy yang terperdaya oleh Greener. Tapi berkat perjuangan Rachel dan teman-temannya, mereka berhasil membuat Stacy sadar, bahkan bisa meninggalkan pulau bersama-sama. Tapi sayang, Ben dan Rachel tidak sadar bahwa Stacy sudah terkena gigitan dan gak akan lama lagi menjadi sosok zombie. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.